Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Firdaus, NIM 22011111 dan Saya Yuda Mardi Chandra, NIM 2201011015. baiklah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu dengan judul pengenalan pemeliharaan prediktif dan teknologi IoT. Pemeliharaan prediktif adalah pendekatan strategis untuk menjaga peralatan tetap beroperasi secara optimal dengan memantau kondisi peralatan secara rutin dan memprediksi potensi kegagalan. Pemeliharaan prediktif kemungkinan intervensi tepat waktu, mengurangi downtime, dan meningkatkan efisiensi. Apa itu pemeliharaan prediktif? Yang pertama yaitu pemantauan kondisi, yaitu sensor mengumpulkan data real time tentang kondisi peralatan seperti suhu, getaran, dan tekanan. Yang kedua, analisis data, yaitu algoritma memproses data sensor untuk mengidentifikasi pola dan tren yang menunjukkan potensi kegagalan. Yang ketiga yaitu kegagalan. Model prediktif memprediksi kapan peralatan kemungkinan besar akan mengalami kegagalan berdasarkan data historis dan pola yang teridentifikasi. Yang keempat yaitu intervensi tepat waktu. Notifikasi dikirimkan kepada teknisi untuk melakukan pemeliharaan sebelum kegagalan terjadi, minimalkan downtime dan biaya. Manfaat pemeliharaan prediktif. Yang pertama yaitu pengurangan downtime, yaitu pemeliharaan sebelum kegagalan terjadi, mengurangi waktu nanti yang tidak terduga. Yang kedua yaitu peningkatkan efisiensi, yaitu beroperasi secara optimal, meningkatkan produktivitas dan output. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya, yaitu mencegah kegagalan yang mahal, mengurangi biaya perawatan preventif. Yang keempat adalah peningkatan keamanan. Peralatan yang dipelihara dengan baik mengurangi resiko kecelakaan dan cedera. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pemeliharaan prediktif. Ada terbagi empat, yaitu kualitas data, biaya implementasi, kompleksitas model, dan adopsi budaya. Kualitas data yaitu data sensor yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghambat akurasi model prediktif. Kedua yaitu biaya implementasi, instalisasi sensor, perangkat lunak, dan pelatihan staf dapat memerlukan investasi awal yang signifikan. Yang ketiga yaitu kompleksitas model. Membangun model prediktif yang akurat dan dapat diandalkan membutuhkan keahlian, data science, dan machine learning. Selanjutnya, adopsi budaya. Mengubah budaya organisasi untuk menerima pendekatan prediktif membutuhkan perubahan mindset dan proses. Selanjutnya, yaitu komponen utama teknologi IoT, yaitu sensor mengumpulkan data relatif tentang kondisi peralatan seperti suhu, getaran, dan tekanan, yaitu gateway. Itu menghubungkan sensor ke jaringan internet dan memproses data. Yang ketiga, itu platform cloud, menyimpan dan menganalisis data. Selanjutnya akan dibacakan kepada Yuda. Implementasi teknologi IoT dalam pemeliharaan prediktif. 1. Identifikasi peralatan. Tentukan peralatan kritis yang membutuhkan pemantauan prediktif. 2. Pemilihan sensor. Pilih sensor yang sesuai untuk mengukur kondisi peralatan yang relevan. 3. Instalasi sensor. Pasang sensor pada peralatan dan hubungkan ke gateway. Konfigurasi jaringan. Pastikan koneksi internet yang stabil dan aman untuk mengirimkan data ke platform cloud. Pemilihan platform. Pilih platform cloud yang sesuai untuk analisis data dan menjalankan model prediktif. Pembangunan model. Latih model prediktif menggunakan data historis dan data real time dari sensor. Pengujian dan validasi. Uji model prediktif untuk memastikan akurasi dan keandalan. Implementasi dan pemantauan.
Terapkan model prediktif dan pantau secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Berikut adalah contoh video yang tentang pengenalan teknologi IoT. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuda. Langkah-langkah menerapkan pemeliharaan prediktif. 1. Identifikasi kebutuhan. Tentukan peralatan yang membutuhkan pemeliharaan prediktif dan parameter yang diperlu dipantau. 2. Pemilihan teknologi. Pilih sensor, gateway, dan platform cloud yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Instalasi dan konfigurasi. Pasang sensor, konfigurasi, jangan dan hubungkan ke platform cloud. 4. Pembangunan model. Latih model prediktif menggunakan data historis dan data real-time dari sensor. 5. Pengujian dan validasi. Uji model prediktif untuk memastikan akurasi dan keandalan. 6. Implementasi dan pemantauan. Terapkan model prediktif dan pantau secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Kesimpulan, pemeliharaan prediktif dan dengan teknologi IoT menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi downtime, dan mengoptimalkan kinerja peralatan. Implementasi yang tepat membutuhkan perencanaan yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, dan komitmen untuk mengubah budaya organisasi. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.